Halo bos, terima kasih telah klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar. Kembali lagi di channel CEO Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Koma, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang arsitek yang mengalami kecelakaan misterius. Ketika arsitek telah kembali sadar, ia sedang di dunia yang sangat aneh. Sang arsitek berjuang ingin kembali ke dunia nyata. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's do the go. Scene berawal dari seorang pria yang bernama Victor sedang terbangun dalam ruangan. Victor menemukan keanehan dalam ruangan itu. Victor merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Victor melihat seseorang yang ada di ruangan itu. Betapa terkejutnya dia, ternyata badan seorang itu tidak utuh. Victor pun ketakutan dan berlari ke luar ruangan. Ketika ia di luar ruangan, Victor malah melihat pemandangan yang aneh. Bangunan-bangunan melayang yang ia rasa itu tidak masuk akal. Ketika ia mencoba mengingat ingatannya, bangunan itu berubah menjadi utuh. Victor pun menyimpulkan bahwa ketika ia mengingat ingatannya, bangunan itu akan berubah menjadi utuh. Tiba-tiba muncul sosok aneh yang ingin menyerang Victor. Namun tiba-tiba juga ada seseorang yang menyelamatkan dia. Mereka mengajak Victor untuk kabur dari sana. Victor pun kebingungan, orang itu bisa terbang, dan ternyata Victor juga bisa terbang. Namun, sosok aneh masih mengejar mereka. Salah satu seorang pria tersebut mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Pria tersebut meledakkan bom bersama sosok aneh tersebut, agar mereka bisa kabur dari kejaran sosok aneh tersebut. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Victor berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Fly. Fly menjelaskan kepada Victor bahwa dunia ini adalah dunia koma. Dunia koma ini artinya dunia yang sangat luas dan tidak berujung. Fly juga menjelaskan dunia koma diciptakan oleh seorang ilmuwan yang kemudian disatukan dengan beberapa pasien yang sedang mengalami koma. Maksud Fly di sini adalah orang yang di dunia nyata sedang keadaan koma akan bersatu di dunia ini. Fly memperkenalkan temannya yang bernama Phantom. Fly menjelaskan tujuannya membunuh Victor karena perintah atasannya. Melihat luka di wajah Victor, Fly pun langsung menghilangkan luka itu. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke suatu tempat. Setelah sudah sampai tujuan, mereka sudah disambut beberapa orang. Seorang wanita yang bernama Spirit pun tak menemukan kekasihnya. Phantom akhirnya menjelaskan jika kekasihnya sudah tewas karena ulah Reaper. Spirit sangat sedih. Reaper adalah sosok aneh yang menyerang Victor tadi. Seorang pemimpin di tempat tersebut yang bernama Yan menyuruh Fly agar Victor diantar ke kamarnya. Ketika berjalan, Fly menjelaskan siapa Yan. Yan adalah orang yang paling lama tinggal di sini dibanding yang lainnya. Lalu Victor bertanya kepada Fly bagaimana ia bisa berada di tempat ini. Fly menjelaskan jika semua orang yang ada di dunia koma ini tidak ingat akan dunia nyata. Mereka sudah berada di kamar yang akan ditempati Victor. Fly berkata akan ada sesuatu nanti ketika Victor bermimpi. Setelah itu, Fly meninggalkan Victor di kamarnya. Lalu, scene memperlihatkan Victor yang sedang bermimpi ke dunia nyata. Victor ternyata mengalami sebuah kecelakaan misterius. Victor masih belum bisa mengingat dengan sempurna atas dunia nyatanya. Ketika ia terbangun, Victor sedang dalam di suatu tempat. Mobil yang ada di mimpinya pun berada di hadapannya. Victor mulai paham atas perkataan Fly sebelumnya. Victor mencoba untuk memasuki tempat itu. Namun Phantom datang dan melarangnya. Phantom menjelaskan
jika Victor masuk ke sana, ia tidak akan kembali lagi. Phantom mengajak Victor untuk menguji kemampuannya. Itu bertujuan untuk melihat kelebihan Victor. Saat di tengah pengujian, Victor masih belum terlihat apa kelebihannya. Phantom pun menyuruh Victor agar ia fokus apa yang dihadapinya. Namun, lagi-lagi belum terlihat kelebihannya. Ketika beberapa kali ujian yang tidak berhasil, Phantom memutuskan untuk menghentikan ujian tersebut. Pada malam harinya, ketika ia tertidur, Victor pun kembali bermimpi tentang ingatan dunia nyata. Kini mimpi tersebut lebih jelas daripada sebelumnya. Ternyata ia melarikan diri dari seseorang. Ketika ia sedang perjalanan, ia pun tertabrak. Ketika pagi harinya, Victor sedang menjadi seorang pelayan di tempat tersebut. Alasannya karena ia tidak mempunyai kekuatan apapun. Yan yang sebagai pemimpin di tempat tersebut menasihati Victor. Yan berkata bahwa Victor pasti mempunyai kelebihan spesial. Victor pun masih penasaran dengan Yan. Ia menanyakan kepada Yan, apakah benar Yan adalah orang pertama yang ada di tempat ini. Victor pun ingin mengulik bagaimana dunia ini diciptakan. Namun, Yan menjawab dunia ini diciptakan oleh ilmuwan yang hebat. Yan juga menjelaskan jika ia tak perlu khawatir karena beberapa bulan di sini sama halnya 1 menit di dunia nyata. Berlanjut kepada Phantom yang mengajak pasukannya untuk mencari peledak di suatu tempat. Yan pun menyuruh Phantom agar mengajak Victor dalam rencananya. Phantom sebenarnya tidak setuju akan hal itu, karena dari uji coba kemarin, Victor tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Phantom yang berpikir kalau Victor akan menjadi beban tim. Mereka pun akhirnya memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, Victor bertanya kepada astronomer tentang Reaper. Astronomer menjelaskan kepada Victor, Reaper adalah makhluk dari pasien yang sedang koma berat atau sedang sekarat. Kita yang terkena sentuhan Reaper pun di dunia nyata akan mengalaminya juga. Maka dari itu Reaper sangat berbahaya. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Setibanya di tempat, Phantom tiba-tiba menyerang seseorang yang tidak nyata. Mereka adalah penjaga dari tempat itu. Phantom yang arogan memulai penyerangan. Benar saja, tank tertembak oleh kawanan penjaga. Untung saja luka tembakan tidak terlalu dalam. Fly pun masih bisa menyembuhkannya. Astronomer memarahi Phantom yang membahayakan nyawa timnya. Alih-alih meminta maaf kepada astronomer, Phantom malah memarahi astronomer. Phantom berkata jika ia adalah pemimpin. Setelah itu mereka menemukan apa yang mereka cari. Mereka mengambil bahan peledak yang ada di kapal selam. Di tengah adegan, Reaper pun dari kejauhan akan mendatangi mereka. Spirit mengatakan bahwa waktunya itu tidak akan cukup. Phantom mengajak beberapa pasukannya untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu. Victor yang tidak mau meninggalkan seseorang pun akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Ia mampu membuat sesuatu menjadi nyata. Scene berpindah ketika mereka sudah kembali dari misi. Yan yang menyambut mereka dan mengucapkan selamat kepada Victor karena dia telah menemukan kekuatannya. Yan juga berkata bahwa ia bahkan lebih hebat daripada yang lainnya. Yang pun berencana untuk membuat istana agar semuanya terhindar dari serangan Reaper. Secara mengejutkan, Yan menggantikan posisi kepemimpinan kepada Victor. Phantom yang sebelumnya sebagai pemimpin merasa kesal dengan hal itu. Di tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur, Victor mencoba membuat suatu benda. Victor mengasah kekuatannya yang ia punyai. Di sisi lain,
Fly yang melihat itu memberikan dukungan kepada Victor. Fly pun menemani Victor yang sedang mengasah kekuatannya. Fly juga berkata bahwa ia merasa sangat dekat dengan Victor, namun ia tidak mengingat apapun dengan ingatannya. Saat pagi harinya, Yan pun menyuruh semua orang untuk siap-siap melakukan perjalanan secara diam-diam. Phantom pun mengambil semua benda yang bisa memancing Reaper. Perjalanan dimulai yang dipimpin oleh astronomer. Di tengah perjalanan, mereka sempat berdebat karena Spirit merasakan kedatangan Reaper. Namun astronomer menyangkal jika peta yang ia buat sudah terhindar dari Reaper. Yan pun ingin memastikan perkataan dari Spirit. Ia menyuruh pasukan untuk mengecek ke berbagai arah. Dan benar saja, Victor diserang oleh Reaper. Untung saja tank langsung menyelamatkan Victor. Astronomer pun mengetahui jika ternyata yang memancing Reaper adalah Phantom. Beberapa orang pun akhirnya tewas diserang oleh Reaper. Di saat Victor akan melarikan diri, ia pun tersadar di dunia nyata. Kini Victor pun teringat akan dunia nyatanya, dan ternyata Fly adalah pacarnya. Victor adalah seorang arsitektur. Ia tidak pernah mendapatkan job sama sekali sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia mendapatkan job, ia pun sangat senang. Namun, ia mendapati job dari perusahaan aneh, yang proyeknya adalah membangun sebuah istana. Orang yang memimpin dari perusahaan itu ternyata Yan. Ketika Yan menjelaskan proyeknya, Victor langsung membatalkan kerjasamanya, karena proyeknya mengharuskan Victor berada dalam sebuah mimpi. Setelah ia menolak proyek tersebut, Victor pun pergi. Dari situlah Victor mengalami kecelakaan yang misterius. Ternyata Yan yang membuat Victor berada di dunia koma. Maka dari situlah Victor dan Fly berada di dunia koma. Yan pun kagum dengan Victor, sebab hanya dialah yang bisa tersadar tanpa bantuan siapapun. Victor pun mengatakan bahwa ia lebih suka hidup sederhana di dunia nyata daripada hidup di dunia koma dengan kelebihan. Victor meminta agar ia pergi dengan Fly. Yan pun menyetujuinya, asalkan Victor membuatkan istana di dunia koma. Alasan Yan pun ingin menyelamatkan kekasihnya. Akhirnya Victor pun menyetujui. Saat di dunia koma, Victor pun membuatkan istana seperti apa yang diinginkan oleh Yan. Setelah Victor selesai membuat istana, Yan pun menjelaskan bahwa di dunia koma ini tidak seluruhnya buruk. Phantom di dunia nyata mengalami lumpuh. Di sini ia bisa berjalan. Astronomer yang di dunia nyata adalah seorang autis. Di sini ia menjadi orang yang normal. Mendengar hal itu, beberapa orang pun enggan kembali ke dunia nyata. Mereka ingin tinggal di dunia koma. Yan pun mengatakan kepada mereka, dunia koma ini tidak bisa ditinggali untuk selamanya. Yan melepas tabung oksigen milik mereka agar mereka tewas. Hal ini bertujuan untuk dirinya agar dunia koma ini akan dijadikannya sebuah bisnis. Namun Victor pun mengatakan bahwa mereka seharusnya tersadar di dunia nyata. Astronomer mengatakan ia ingin kembali ke dunia nyata. Mereka harus melihat objek pertama kalinya di dunia nyata. Victor pun teringat akan lukisan piramida di tempat tidur. Dengan bergegas ia mengajak Fly dan astronomer untuk pergi ke ruangannya. Saat berada di ruangan, Victor merasa marah karena yang ia lihat sebelumnya bukan itu. Astronomer pun menyuruh Victor untuk lebih fokus. Setelah berhasil menemukan ruangan yang dimaksud, astronomer tewas karena kehabisan oksigen. Dari sisi lain, Yan pun datang
dan mengatakan bahwa tidak boleh ada yang kembali sadar kecuali dirinya sendiri. Ian mengatakan tidak akan membiarkan Victor kembali sadar. Dari arah belakang muncullah Reaper yang seperti Phantom. Reaper tersebut langsung membunuh Ian. Pada akhirnya Victor pun tersadar ke dunia nyata. Victor langsung menyadarkan Fly yang berada di sampingnya. Sementara itu, asisten Ian pun terkejut melihat Ian yang otaknya sudah tidak berfungsi. Karena pada di dunia koma, Ian dibunuh oleh Reaper. Pada akhirnya perusahaan dari Ian pun disetujui oleh pemerintah. Banyak orang yang ingin bergabung ke dunia koma. Sementara Victor dan Fly hidup bahagia di dunia nyata. Dan film pun buyar. Ya, itulah pembahasan film yang berjudul Koma yang dirilis pada tahun 2019. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian, dan nyalakan lonceng untuk video-video baru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di next video dan bye.